Saya minta pendapatnya Menteri Haji. Bagaimana pendapatnya yang mulia kalau dam itu dilaksanakan di Indonesia? Jadi, apalagi kan tidak ada teks di dalam Al-Quran dan dalam hadis bahwa harus sembelihnya di kota Makkah atau di kota Madinah. Nah, satu-satunya yang saya tidak minta, saya belum minta, adalah tambahan kuota jamaah. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Baru-baru ini, bulan lalu ya Pak Dirjen, kita ketemu Menteri Haji Pak. Kata Pak Dubes, barusan ada pertemuan selama ini dengan Pak Menteri. Lebih 1 jam. Biasanya hanya 15 menit, to the point. Ini sampai saya diantar turun ke bawah itu ya. Karena ada persambungan. Karena beliau juga lulusan Amerika, pernah menjadi Menteri Perdagangan, pernah juga menjadi Menteri Kesehatan, sekarang menjadi Menteri Haji. Jadi vocab saya nyambung. Dan Indonesia ini mestinya harus menjadi barometer untuk pengembangan manajemen haji ke depan. Dan sampai Menteri Hajinya pun juga ngangguk-ngangguk itu ketika saya coba berdiskusi. Sampai kepada masalah dam misalnya. Saya minta pendapatnya Menteri Haji. Bagaimana pendapatnya yang mulia kalau dam itu dilaksanakan di Indonesia? Jadi 221.000 jamaah haji Indonesia akan datang. Nah berapa? Taruhlah 90% haji tamattu. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Mungkin bisa sampai 221.000 ekor kambing juga. Kalau itu dilaksanakan di Indonesia, para apa ya istilahnya itu, pengembala kambing, juragan kambing itu akan panen. Bukan jumlah sedikit, 221.000. Mungkin terpaksa harus impor dari Australia untuk memenuhi kecukupan kambing dam ini seandainya itu nanti diterapkan di Indonesia. Nah, beliau sangat mendukung. Apa jawabannya? Bikin saya kaget. Itu lebih baik. It's better. Itu kan tidak membebani lagi kami. Nah, dam itu juga dirasakan oleh Saudi Arabia itu terbebani. Tenaga kerja kami sedikit, tapi harus memperhatikan dam. Kali sekian 3 juta umat Islam, berarti sekitar 3 juta kambing. Bagaimana mengimpor kambing sebanyak itu, bagaimana mendistribusikan kambing, high cost jadinya. Nah kalau masing-masing negara menyembelih kambingnya di negaranya masing-masing, kami tidak mengeluarkan cost. Dan negara yang bersangkutan pun juga akan dapat pertumbuhan. Apalagi kan sekarang Presiden kita sedang menggerakkan peningkatan gizi, ya kan. Jadi protein hewani ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, ketika saya tanya majelis ulama, Pak, saya sudah buka kitab-kitab kuning, belum saya temukan satu pun yang membolehkan untuk melakukan penyembelihan kambing di negeri ini. Semuanya harus sepakat di Mekah. Nah, kalau kita berpegang kepada kaidah al-ibrah bi umumil lafaz, memang harus itu yang terjadi, tidak boleh kita menyembelih di sini. Tapi kalau kita merubah usul fikih kita, al-ibrah bi maqasid syariah, mungkin maqasid syariahnya itu lebih besar kalau kita sembelih di sini.
Apalagi kan tidak ada teksnya dalam Al-Quran dan dalam hadis bahwa harus sembelihnya di kota Makkah atau di kota Madinah. Nah, jika tidak ada dalam teks Al-Quran, kalau hanya qaulul ulama, kan kita kan bisa berpendapat lain. Ya, ini pendapat saya. Tapi wilayah fatwa, wilayahnya ulama. Saya adalah umara. Tapi boleh kan ya? Kita tidak boleh memandang enteng umara. Mentang-mentang, wah saya ulama. Jadi mengasumsikan pemerintah tidak tahu usul fikih, tidak tahu logika. Ya, tunggu dulu. Nah, jadi hemat saya, pemilihan umara dan ulama harusnya bareng-bareng kita. Dan kalau ini dilakukan, bapak-bapak ahli menghitung, ibu-ibu di sini ya. Kalau 221.000 kambing dipotong di sini, dibagikan di sini, lebih besar manfaatnya mana? Kalau di sana itu semua dipotong di Saudi. Belum lagi penipuan Bapak Ibu. Bapak juga lebih tahu, ini ada teman-teman saya di sini, saya lihat di KBIH ini. Ya, orang-orang di sana kan juga banyak, tidak semuanya malaikat ya kan. Oh ini damnya sekian, ya kumpul, jangan-jangan 100 kambing, yang diperlihatkan cuma 10 ekor kambing. Nah, kalau ini terjadi, Masya Allah. Tapi kalau di sini disembelih, saya kira bisa kita menghindari, mengeliminir penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Tapi sekali lagi, ini kita perlu melakukan dialog dengan majelis ulama, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan multi approach lah. Saya juga mendiskusikan dengan beliau tentang tanazul. Ya, kalau ini kita bisa lakukan, itu akan memberikan semacam kemudahan. Tapi juga mungkin juga bisa sebaliknya mendapatkan kesulitan karena masalah hotel, mobil dan seterusnya. Saya akan mencoba menertibkan pelaksanaan ibadah haji ini sehingga kontroversinya itu tidak ada. Karena kita jangan coba-coba bermain dengan rukun Islam. Ini kan hukum-hukum Tuhan ini. Semuanya harus sepakat di Makkah. Nah, kalau kita berpegang kepada kaidah al-ibrah bi umumil lafaz, memang harus itu yang terjadi. Tidak boleh kita menyembelih di sini. Tapi kalau kita merubah usul fikih kita, al-ibrah bi maqasid syariah, mungkin maqasid syariahnya itu lebih besar kalau kita sembelih di sini. Apalagi kan tidak ada teksnya dalam Al-Quran dan dalam hadis bahwa harus sembelihnya di kota Makkah atau di kota Madinah. Nah, jika tidak ada dalam teks Al-Quran, kalau hanya qaulul ulama, kan kita kan bisa berpendapat lain. Ya, ini pendapat saya. Tapi wilayah fatwa, wilayahnya ulama. Saya adalah umara. KBIH ini luar biasa jasanya tuh. Kalau itu akan dilakukan oleh pemerintah, terlalu banyak anggaran pemerintah yang harus dikeluarkan. KBIH itu kan mandiri. Dia ke sana kemari berdakwah. Tidak ada subsidi dari pemerintah. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah menjalankan misi pemerintah itu sebetulnya. Maka itu kami apresiasi kepada kelompok-kelompok KBIH yang telah berjasa ini. Tapi juga tentu ada yang nakal. Jadi kita jangan ada yang nakal lah. Maka itu saya menghimbau kepada karyawan Kementerian Agama, mari kita menjadikan Kementerian Agama ini sebagai contoh. Jangan ada penyimpangan, terutama menyangkut masalah haji ini. Maka itu mohon izin Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat ini kami akan ber-MOU dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah terjadinya pergantian-pergantian calon jemaah haji yang tidak proporsional sesuai dengan ketentuan. Ada orang meninggal di Makassar tapi penggantinya orang Medan. Bahkan ada yang berani memalsukan data-data. Itu kan pidana. Nah, saya mohon betul praktek-praktek seperti ini jangan terjadi lagi di masa-masa akan datang, karena kami akan tegas
begitu apresiasinya Menteri Haji. Sampai dia katakan, apapun Pak Menteri minta, kami akan penuhi. Saya minta tambahan petugas haji. Kan diberikan kuota hanya dipotong 50%. Berarti kita kalau 221 ribu jamaah haji kita, ya logikanya kan mestinya 221 ribu petugas haji kan. Ini dipotong 50%, alasannya perkapling di Mina itu sekian, itu nggak muat. Jadi dikurangi sampai 50%. Saya sampaikan kepada Pak Dirjen Haji, ke Menteri Haji pada waktu itu, Pak, jamaah haji kami menunggu sampai 48 tahun. Otomatis calon jamaah haji kami tua-tua. Jadi kita perlu tambahan, jangan hanya 1.000, tapi kita perlu 2 kali lipat, kalau perlu 3 kali lipat. Kenapa? Karena ini sebetulnya akan meringankan beban yang mulia. Kalau hanya 1.000, berarti satu pesawat itu hanya pembimbingnya 3 orang. Nah, ada sakit, siapa yang akan gotong? Nah, kalau hanya 1.000, pasien repot adalah yang mulia juga. Cukupkah tenaga hajinya pemerintah Saudi untuk melayani jamaah kami yang tidak bisa bahasa Arab? Tapi kalau pembimbing atau pendamping haji kami dari kami sendiri, dia bisa ngerti bahasa mereka dan tidak merepotkan yang mulia. Nganggu-nganggu itu. Nah, jadi dia akan tambah. Satu-satunya yang saya tidak minta, saya belum minta, adalah tambahan kuota jamaah. Karena saya lagi mempelajari apa positif, apa negatifnya menambah tambahan kuota haji. Tahun ini kami akan menjadikan tahun percontohan. Ini obsesi kami, tapi Tuhan yang menentukannya. Karena sumber krusial pelaksanaan ibadah haji tahun lalu saya pelajari adalah tambahan itu. Nah, kalau kita mampu mencarikan jalan keluar, tidak terjadi persoalan-persoalan teknis dan prinsip, maka mungkin lebih dari itu kita bisa peroleh. Hubungan kita dengan Menteri Haji sekarang sangat bagus. Nah, saya mohon juga kepada Bapak Ibu memberi masukan ke Kementerian Agama. Teman-teman semuanya, kami terbuka 24 jam. Apa yang dianggap bagus, beranilah mengkritik kami di Kementerian Agama ini. Kami juga bukan malaikat. Betul Bapak Ibu sekalian. Ya, kami terima Bapak-bapak masukan, Ibu-ibu. Ya. Dan saya sangat yakin insya Allah kalau kolaborasi kita seperti ini dan sama-sama kita berpikir proaktif dan komprehensif ke depan, kita betul-betul akan menjadi negara contoh untuk pelaksanaan jemaah haji.